Pemirsa, silaturahmi antara Partai Nasdem dan Demokrat kembali berlangsung, membahas isu pemerintahan hingga politik. Salah satunya adalah sistem pemilu yang ramai diperbincangkan. Baik, namun kita langsung saja ke TMCC untuk melihat informasi terkini untuk mengenai sidang Eliezer. Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan menyampaikan hasil sidang KKEP atas nama terduga pelanggar Barada Richard Eliezer Pudiang atau biasa kita sebut Baradae, NRP 98050869 Jabatan Tamtama Yanma Polri. Sidang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 mulai pukul 10.08 sampai dengan 17.30 atau berlangsung selama 7 jam 22 menit. Komisi terdiri dari Ketua Kombes Pol Sakyus Ginting, Wakil Ketua Kombes Pol Imam Tobroni, anggota Kombes Pol Hengki Wijaya. Penuntut Kombes Pol Daniel Widya Mokaram dan Ibda Haidar. Pendamping AKBP Retno Dwi Rahmawati, 2 Brigadir Hoiro Zadi Takwa. Saksi-saksi sebanyak 8 orang. Saksi yang hadir dalam sidang KKEP antara lain AKPBC, Ibda AM dan Ibda S. Untuk saksi atas nama Bribka RR, Saudara KM dan Saudara FS tidak hadir dan keterangannya dibacakan dalam persidangan. Hal ini karena terkait wujud perbuatannya sudah dibuktikan dalam persidangan pidana di Pengadilan Jakarta Selatan. Sedangkan untuk saksi atas nama Kombes Pol MP dan Ibtu JA tidak hadir dan keterangannya dibacakan. 2 orang tersebut karena sakit. Kemudian wujud perbuatan. Terduga pelanggar telah melakukan penembakan terhadap Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan serta menggunakan senjata api dinas Polri jenis pistol merek Glock nomor Senpi MPF 851 tidak sesuai dengan ketentuan. Pasal yang dilanggar. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf O dan atau pasal 6 ayat 2 huruf B dan atau pasal 8 huruf B dan huruf C dan atau pasal 10 ayat 1 huruf F dan atau pasal 10 ayat 1 huruf A angka 5 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan sidang KKEP. 1. Terduga pelanggar belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran baik disiplin, kode etik maupun pidana. 2. Terduga pelanggar mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan. 3.
terduga pelanggar telah menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama, di mana pelaku yang lainnya dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya dengan berbagai cara merusak, menghilangkan barang bukti, dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan. Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. 4. Terduga pelanggar bersikap sopan dan bekerja sama dengan baik selama di persidangan sehingga sidang berjalan lancar dan terbuka. 5. Terduga pelanggar masih berusia muda, masih berusia 24 tahun, masih berpeluang memiliki masa depan yang baik, apalagi dia sudah menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. 6. Adanya permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir Joshua, di mana saat persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Joshua, bersimpuh dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa, sehingga keluarga Brigadir Joshua memberikan maaf. 7. Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. 8. Terduga pelanggar yang berpangkat barada atau tamtama Polri tidak berani menolak perintah menembak Brigadir Joshua dan saudara FS karena selain selaku atasan, jenjang kepangkatan saudara FS dengan terduga pelanggar sangat jauh. 9. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Sesuai pasal 12 ayat 1 huruf A PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003, maka komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Selesai putusan sidang KKEP. Setelah dinyatakan oleh KKEP, apakah Baradae menyatakan banding atas putusan tersebut atau tidak? Saudara Richard Eliezer menyatakan menerima. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Yang pertama, apakah nanti berarti putusan etik ini menunggu dia tetap akan mengikuti atau menyelesaikan pidana yang tersisa mungkin sekitar 9 bulan lagi, Jenderal, itu yang pertama. Ya. Baru kemudian dia kembali ke kesatuan di Brimob. Kemudian bagaimana keamanan dari Richard Eliezer ketika ia kembali ke kesatuan, meskipun tadi akan dimutasi ke tempat tertentu ya yang belum diinformasikan. Bagaimana pengamanannya? Apakah masih tetap diizinkan LPSK tetap memberikan perlindungan meskipun Barada tetap menjadi anggota Polri aktif, Jenderal? Yang pertama, putusan demosi berlaku sejak ditandatangani yang bersangkutan menerima putusan ini. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan perlindungan. Ya. Perlindungan tentu internal kita wajib menghormati, wajib menghargai putusan sidang kode etik ya. Pengamanan kita baik internal, baik dari Propam maupun
internal kesatuannya tetap kita lakukan ya. Wajib. Pak, ini kan Richard Eliezer didemosi ya Pak ya 1 tahun. Demosinya seperti apa sih Pak? Penurunan jabatannya seperti apa? Ke jabatan apa? Demosi di fungsi ya Yanma ya. Jadi dalam masa 1 tahun yang bersangkutan ditempatkan di Tamtama di Yanma Polri. Ya. Jelas ya? Yang jelas putusan daripada sidang yang bersangkutan dipertahankan ya. Artinya sejak diputuskan ini yang bersangkutan menjalani putusan demosi 1 tahun. Cukup ya? Nanti segera kita sampaikan ya. Kita kan masih menunggu sidang banding. Ya. Sidang banding itu atas siapa Pak? Jadi kita masih menunggu sidang banding, nanti tunggu putusan inkrah ya. Kan RR kan banding. Ya, tentu akan ada sidang lagi nanti. Sidang pidana. Ya, kita nunggu itu. RR kan? Ya. Sampai inkrah. Kalau saudara Richard kan sudah inkrah. Cukup ya teman-teman. Kasihan teman-teman udah nunggu 7 jam. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf nunggu lama 7 jam lebih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.